Ya, baik. Tentunya selamat sore, selamat datang kembali kami ucapkan untuk seluruh rekan sejawat dokter umum dan juga apoteker yang saat ini hadir secara online ataupun melalui kegiatan offline bertempat di auditorium Universitas Kristen Maranatha. Tentunya di sesi keempat ini kita masih akan menemani materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang pada saat ini sudah hadir di auditorium Universitas Kristen Maranatha. Baik, untuk materinya diantaranya adalah TB laten, screening, diagnosa, dan terapi yang akan disampaikan oleh Dr. Trayudi Santoso, SPPD KPMKes. Kemudian ada juga penggunaan antibiotik yang rasional pada kasus infeksi bersama Dr. Truly Sitorus, MSI SPFK, yang dimana nanti akan dipimpin langsung oleh moderator kita, Dr. Selita Melani AS MKes. Baik, sebelum itu kami informasikan terlebih dahulu untuk para peserta yang hadir pada hari ini, dimohon untuk semangatnya bersiap juga dikarenakan pada hari ini masih ada hadiah yang sudah disediakan oleh panitia, yang dimana nanti para hadirin yang hadir berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Baik, untuk itu tanpa berlama lagi kita akan langsung panggilkan saja, ini dia untuk moderator kita, Dr. Serita Melani AS MKes. Untuk itu. Tentunya sambil menunggu itu kita akan sebutkan terlebih dahulu untuk bacakan untuk CV dari moderator kita. Untuk nama lengkapnya Dr. Selita Melani AS MKes. Untuk tempat tanggal lahirnya Garut 28 September tahun 1979. Untuk emailnya selitamelani97@gmail.com. Untuk status pernikahannya sudah menikah. Baik, ada untuk pendidikan umumnya adalah pendidikan sarjana kedokteran umum Unjani lulus tahun 2001, kemudian pendidikan profesi dokter Unjani lulus tahun 2004, kemudian program pasca sarjana atau S2 ilmu kedokteran dasar Universitas Pajajaran lulus tahun 2020. Ada untuk pengalaman kerjanya dokter PTT Aceh tahun 2005 sampai 2007, kemudian dokter PTT Kota Bandung tahun 2007 sampai 2012, kemudian juga dokter jaga Rumah Sakit Dustira tahun 2015 sampai tahun 2017, dan saat ini sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan tahun 2019 sampai saat ini. Dan untuk riwayat organisasi yang diikutinya adalah PDUI Kota Bandung. Baik, langsung saja kepada Dr. Selita, disilakan. Ya, terima kasih Kang Diki. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seger ya para dokter semua, para apoteker semua. Hari ini sesi terakhir, mungkin sesi yang paling terakhir, mungkin ngantuk ya, tapi mudah-mudahan masih semangat semuanya. Oke, untuk narasumber kita hari ini adalah Dr. Prayudi Santoso, SPPD KPMKes FCP Finasim. Beliau ini adalah dosen dari RSAS ya di Fakultas Kedokteran Unpad. Beliau dokternya dari Universitas Pajajaran, lalu dari IPD juga dari Pajajaran, dan lulus dari FK Universitas Pajajaran untuk PhD-nya. Beliau aktif sebagai koordinator MDR-TB dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Beliau juga merupakan staf dari IPD di bagian respirastologi. Organisasi beliau ini adalah dari anggota PAPDI Jabar, Perpari, ACCP, dan IERS. Untuk waktu, kami persilakan kepada Dr. Prayudi Santoso. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih kepada Dr. Selita. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati panitia, juga ada guru-guru saya, Dr. Truly di sini, dan mungkin di Zoom juga ya. Saya mendapat tugas ini dari panitia masalah tentang laten TB. Mungkin hal ini agak jarang dibicarakan
dan saat ini sebenarnya menjadi suatu program baru dari pemerintah dalam eradikasi program TB. Ya, mungkin kita lihat slide. Nah, apa kepentingan dari laten TB ini? Ya, jadi saya mendapat judul TB laten, bagaimana screeningnya, diagnosis dan terapinya. Ya, slide. Nah, mungkin kita lihat epidemiologinya dulu, ya. Saya dari sini saja karena ininya cukup besar sekali ya layarnya, ya. Yuk slide. Nah, mungkin ini gambaran tuberkulosis, ya. Kita lihat tuberkulosis itu seperti iceberg, seperti fenomena gunung es. Kalau kita lihat ini puncaknya, ini gunung es bawah dari air lautnya, ya. Nah, yang kelihatan di kita adalah yang atas ini, puncaknya. Ini adalah TB-nya. Dan kita sebut ini sebagai TB disease yang manifestasi. Di bawahnya adalah yang kita sebut dengan TB laten. TB laten ini nama lainnya infected tuberculosis atau infeksi tuberkulosis. Jadi sebenarnya kita lihat porsinya jauh lebih besar yang TB laten dibanding yang TB yang manifestasi atau TB disease. Ya, yuk slide. Nah, ini kenyataan situasi TBC di tingkat global. Kita lihat, ternyata yang TB laten tadi, atau yang infected TB tuberkulosis, ternyata 1/4 penduduk dunia. 1,8 miliar sudah terinfeksi oleh TB. Artinya, kalau 1/4 artinya dari kita berempat, ada 1 orang yang kena laten TB. Bayangkan negara kita, negara yang sangat tinggi kasus TB-nya. Kita itu ranking nomor 2 setelah India. India, Indonesia, Cina. Ya. Sedangkan ini seluruh dunia. Artinya mungkin Indonesia bisa lebih dari 1/4. Ya. Nah, cakupan ini TPT ini kepanjangan dari tuberculosis preventive treatment. Jadi pasien-pasien yang laten TB ini kita obatin dengan obat. Kita lihat nanti obatnya, salah satu yang paling mungkin para teman sejawat ketahui itu isoniazid. Ya, hanya mencakup 35% dari kasus orang ini. Ya, ini memang masih jauh di bawah target. Pada pasien HIV kita berikan juga TPT ini, pencegahan untuk TB. Yaitu sudah mencapai 68%. Ya, memang untuk sementara kasus yang sering dilakukan TPT adalah kasus anak di bawah 5 tahun dan pasien-pasien HIV. Ya, slide. Nah, ini adalah strategi untuk pengobatan TB. Kita lihat semua pihak, WHO, pemerintah telah berusaha berbagai macam bagaimana TB ini menurun angkanya menjadi kalau bisa tidak ada lagi, tapi kenyataannya sulit. Salah satu faktor resiko yang menjadi kenapa pasien TB sulit, saya pikir karena ada kasus dorman ini, kasus laten TB ini. Ya, kita lihat, ini adalah strateginya. Ini baseline dari satu kasus TB. Kalau kita melakukan mencegah faktor risiko, kasusnya akan berkurang seperti ini. Kemudian mencegah melakukan infeksi, prevent infection, seperti pakai masker, ruangan yang ventilasi bagus, cahaya matahari, kasus akan berkurang. Nah, kalau pasien-pasien TB kita obatin, kasus juga berkurang di bawah dari kedua cara ini, karena satu kasus TB yang aktif akan menularkan 10-15 orang dalam setahun. Jadi artinya kalau kita mengobati kasus TB 1 orang, kita menyelamatkan 10-15 orang di sekitarnya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mengobati kasus infeksi TB? Ya, artinya ini adalah kasus laten TB. Angkanya akan menjauh jadi lebih menurun dibanding hanya mengobati kasus TB yang disease yang aktif. Ya. Nah, idealnya kita bagaimana mempercepat penurunan ini, kita melakukan dua-dua. Jadi kasus ini kita obatin, yang TB disease kita obatin, TB infeksi kita obatin. Angkanya jauh lebih cepat menurun. Karena itu saat ini pemerintah telah mencanangkan laten TB harus berjalan di Indonesia. Bahkan diperluas, tidak hanya pada anak di bawah 5 tahun atau pada pasien HIV. Nanti kita lihat kelompok-kelompok mana yang mempunyai resiko untuk terjadi laten TB dan harus kita obati. Ya. Slide. Nah, kita lihat definisinya dulu. Ya. Slide.
Nah, ini saya ambil dari up to date beberapa hari yang lalu. Ya, ini terminologi. Nah, memang kalau kita lihat terminologi ini tidak inkonsisten. Mungkin Bapak Ibu sekalian, para teman sejawat, lihat aja dari judul. Judulnya pertama latent TB. Kemudian ada infeksi TB. Ada LTBA, latent tuberculosis infection. Jadi berbagai macam literatur berbeda-beda istilahnya. Ya, tetapi yang paling baru adalah ini, tuberculosis infection. Yang lama adalah LTBI, latent tuberculosis infection. Ya, itu istilah untuk latent TB. Apa itu latent TB? Latent TB adalah mengacu kepada respon imun karena specific cell mediated immunologic akibat terpaparnya seseorang terhadap kuman Mycobacterium tuberculosis yang diketahui dari respon imun, yaitu dari antigen solusi berdasarkan positivity terhadap tuberculosis skin test atau PPD2TU atau mantuk test, caranya mantuk test. Atau yang sekarang IGRA. Nah, apa bedanya dengan TB disease atau TB yang aktif atau aktif tuberkulosis? Pasien-pasien yang ini, yang laten TB ini, tidak ada gejala klinis, tidak ada simptom and sign-nya. Ya, jadi artinya kumannya tidur, tetapi satu saat akan bisa muncul viable artinya bisa hidup, bisa muncul dan menjadi disease, menjadi penyakit. Nah, kalau pasiennya disease, ini istilah yang baru. Ya, kalau yang lama kita kenal sebagai aktif tuberkulosis disease, aktif tuberkulosis infection. Ya, slide. Nah, ini kita lihat perjalanan alamiah infeksi TB. Kalau seseorang terinfeksi TB, mungkin slide. Nah, kuman TBC masuk ke tubuh, slide. Sekitar 4-6 minggu akan muncul respon adaptif dari T-cell-nya. Slide. Nah, sistem imun melawan kuman TBC, slide. Bisa terjadi eliminasi kuman, ya, slide. Tetapi bisa sistem imun kita kalah. Ya, sistem imun kita kalah akan menjadi disease, sakit TBC. Slide. Ya, kemudian sistem imun kalau mampu mengendalikan kuman tersebut, mungkin bisa menjadi suatu granuloma. Granuloma ini infeksi laten TB. Slide. Nah, kuman ini bisa tereliminasi dari tubuh, ya, atau tetap infeksi laten atau TB infeksis seumur hidup. Kemudian kuman yang laten ini bisa mengalami reaktivasi, artinya hidup viable dan menjadi mikroorganisme sehingga menjadi infected, menjadi disease, sakit TBC. Sakit TBC akan balik lagi penularan berlanjut. Ya, nanti slide-nya mungkin bisa di-share dari panitia ya. Saya nggak masalah, slide-nya boleh di-share. Ya, jadi kesimpulannya ini konsep infeksi dan sakit. Ya, infeksi itu kumannya ada, respon imunologinya ada, tapi tidak ada manifestasinya. Kalau disease itu muncul penyakitnya. Jadi terpajan kuman MTB, kontak atau ada kontak erat dengan pasien TB, bisa seseorang menjadi sakit, bisa infeksi saja, atau tidak sakit, atau tidak infeksi. Yang paling aman kan yang ini ya. Kalau diperiksa PPD2TU atau IGRA, tidak ada positif pada kasus ini. Ya, slide. Nah, bagaimana perjalanan seseorang kalau kontak erat dengan seorang pasien TB? Nah, bisa tidak terinfeksi, bisa terinfeksi. Sebentar ya. Nah, kalau mungkin mundur lagi, ya, terus mundur, bisa mundur, terus mundur. Nah, kita lihat yang tidak terinfeksi itu sekitar 60-70%. 30-40% akan terinfeksi TB. Ya, slide. Nah, dari yang terinfeksi TB ini, 5% dari kelompok ini menjadi sakit TB. 5-10%. Ya, slide. Nah, sisanya yang dari ini, kelompok dari yang ini, 90% akan menjadi infeksi TB laten. Tidak muncul, tetapi suatu saat akan bisa muncul. Ya, slide. Nah, kalau sakit TB yang 5-10% ini tidak diobati, 50% meninggal. Dan sebelum meninggal, pasiennya tetap menjadi sumber transmisi TB. Ya, nah kalau diobati, harapannya 95% sembuh. Ya, slide. Nah, infeksi TB laten
dari infeksi TB laten ternyata 90% tetap menjadi infeksi laten TB. Slide. Nah, 5% akan reaktivasi. Aktivasi artinya muncul lagi kumannya. Dan tubuh hidup viabel manifestasi sebagai TB. Slide. Nah, ini akan menjadi sakit TB. Memang kalau kita lihat angkanya mungkin kecil ya dari sini. Dari sini sampai sini hanya 5%. Tetapi Bapak Ibu, para teman sejawat, bayangkan kalau ini jumlahnya ratusan juta atau jutaan. Tadi kita lihat 1,8 miliar sudah terjadi infeksi laten TB. Ya. Slide. Nah, bagaimana rasionalisasinya? Kenapa tuberkulosis preventive treatment itu harus kita jalankan? Kenapa? Karena ternyata 60-90% menurunkan risiko aktivasi. Jadi kalau pasien yang laten TB, kita berikan obat untuk infeksi TB-nya, ya, untuk pencegahan infeksinya, 90% tidak menjadi aktif. Jadi angkanya menurun banyak sekali. Ya. Dan ini penelitian pada pasien dengan HIV/AIDS, ternyata dengan pemberian isoniazid, lebih dari 5 tahun tidak akan terinfeksi atau muncul reaktivasi TB-nya. Penelitian kita di Hasan Sadikin itu sampai 3 tahun masih bagus. Ya, literatur yang lain bahkan mengatakan bisa sampai 6 tahun. Ya, slide. Nah, ini situasi hasil di Indonesia. Kita lihat, memang treatment success rate-nya kita tinggi, 81%. Tetapi cakupan dari TPT kita sangat rendah, 1,1%. Ini cakupan TPT memang program pemerintah itu baru pada anak di bawah 5 tahun dan pada pasien HIV/AIDS. Nah, setelah ini mungkin pemerintah lebih agresif akan memperbesar cakupannya, tidak hanya pada kedua kelompok ini saja. Ya, slide. Nah, kita lihat bagaimana diagnosis TB laten tersebut atau infected TB. Ya, kita lihat. Diagnosisnya menggunakan uji tuberkulin, PPD2TU, dengan cara mantuk tes, ya, atau IGRA. IGRA-nya positif, ya. Slide. Nah, IGRA positif, kalau tidak ada gejala umum, tidak spesifik, dan radiologi tidak ada manifestasi, ini adalah infeksi TB, laten TB. Jadi kuncinya masuk saat ada reaksi imunologi yang muncul pada tubuh seseorang. Ditandai dengan uji tuberkulin atau IGRA yang positif. Ini PPD2TU atau mantuk. Nah, slide. Nah, kalau ada gejala uji tuberkulin positif, IGRA positif, tapi ada gejala umum TB, ya, atau spesifik muncul radiologi, ini adalah sakit TB. Ya. Nah, ini ada catatan, IGRA tidak direkomendasikan untuk penegakan TB aktif. Jadi kita jangan memakai, dan ini cukup sering salah kaprah di lapangan, pasien-pasien IGRA positif tetapi tidak ada gejala manifestasi di organ atau dimanapun, kita terapi TB. Harusnya adalah terapinya adalah TB laten atau laten TB atau infected TB, bukan TB aktif. Ya, slide. Nah, ini ada spektrumnya. Jadi ini ada tempat infeksi laten TB, ini adalah sakit TB. Di antaranya ada TBC subklinis. Kita lihat, kalau TST IGRA-nya ini pada infeksi laten TB positif-positif, tapi culture atau kumannya negatif. Sputum smear-nya, dahak sputumnya negatif. Infeksius enggak? Tidak infeksius, simptom tidak ada, terapinya adalah terapi pencegahan. Berbeda dengan sakit TBC. Sakit TBC, TST biasanya positif, kultur positif, kemudian sputum bisa positif atau negatif, infeksius ya, kemudian simptomnya bisa ringan atau berat, dan treatmentnya adalah obat anti tuberkulosis. Ya, yuk slide. Nah, kita lihat kelompok mana yang merupakan kelompok risiko laten TB. Ya, slide. Jadi kita harus melakukan identifikasi. Slide. Nah, ini adalah kelompok-kelompok berisiko sakit TBC setelah seorang terpapar atau terinfeksi oleh kuman TBC. Yang pertama, orang dengan HIV/AIDS.
Nanti kita lihat alasannya kenapa kelompok ini menjadi resiko tinggi sakit TBC. Ya, yang kedua, kontak serumah dengan pasien TBC baru terkonfirmasi bakteriologis. Mungkin istilah kita indeks case atau kasus indeks. Ya, jadi kasus indeks itu adalah sumber penularannya. Yang pertama adalah anak usia di bawah 5 tahun. Yang kedua, dewasa, remaja, dan anak usia di atas 5 tahun yang kontak erat dengan sumbernya. Yang ketiga, ini adalah kelompok risiko lainnya dengan HIV negatif. Kalau HIV positif pasti. Ini kelompok HIV negatifnya. Kelompok HIV negatif, pasien-pasien imunokompromis. Mana saja kelompok imunokompromis, kelompok-kelompok yang daya tahan tubuhnya tidak baik. Yang pertama, kelompok malignansi, ya, pasien-pasien keganasan, hemodialisis, mendapat kortikosteroid jangka panjang, persiapan transplantasi organ, atau terapi TNF-alfa. Ini pada pasien-pasien reumatologi. Ya. Kemudian warga binaan pemasyarakatan, kita sebenarnya juga masuk risiko tinggi karena tiap hari kontak, apalagi saya, mungkin setiap hari ketemu pasien TB ya Dr. Trulia. Ya. Sekarang dengan ada masa COVID lumayan kita bisa pakai masker. Kalau dulu kan enggak ya. Sekolah berasrama, barak militer, penggunaan narkotika suntik. Nah, sasaran pemberian terapi pencegahan ini. Nah, Indonesia akan mengarah ke sini, ini sudah dilakukan, yang ini belum. Nanti kita akan mengarah ke ini. Ya, slide. Nah, ini alasannya. Kenapa kelompok-kelompok tadi harus kita berikan terapi pencegahan, terapi untuk laten TB. Kita lihat, kalau seseorang itu acquire immunodeficiency syndrome atau AIDS, ini dibandingkan angka normal ya. Ini orang normal nih, yang tidak ada risiko. Low risk, ini orang normal. Poinnya satu, kalau kita lihat orang AIDS itu 110 sampai 170 kali lebih besar risiko menjadi TB dibanding orang normal. Bayangkan 170 kali lipat. Kalau dia nggak ada manifestasi, masih dalam HIV, belum manifestasi AIDS, itu risikonya 50 sampai 110. Kita lihat pada pasien kronik renal failure dengan hemodialisis itu 30 kali lipat. Pada karsinoma, terutama leher dan ini kepala dan leher itu 16 kali. Ya, kita lihat ini penggunaan glukokortikoid 5 kali lipat, diabetes mellitus 2 sampai 3 kali lipat dibanding orang normal. Ya, slide. Nah, ini kita lihat bagaimana bagannya ya. Ini kelompok berisiko reaktivasi TB laten dengan HIV, TB sensitif atau RO, kontak serumah, kemudian kelompok risiko lainnya. Slide. Bagaimana ini alur pemberian data. Kita lihat, kalau pasiennya HIV, kita lihat dulu. Prinsipnya kalau ada gejala TBC, kita tidak boleh memberikan terapi TB laten ini. Karena harusnya terapinya adalah terapi OAT, obat antituberkulosis. Jadi kalau kita screening, ada gejala, kita lihat gejalanya. Kita konfirmasi gejalanya itu TB enggak. Kita periksa tes cepat molekuler. Kalau positif, ini TBC konfirmasi bakteriologis. Kalau negatif atau tidak tersedia, lakukan ronsen foto. Kalau sugestif TB, mungkin ini TB secara klinis. Kalau tidak ada, mungkin kita tidak sugestif TB, atau tidak tersedia, bukan TBC. Nah, kalau pasien HIV, gejala TBC tidak ada, dan artinya tidak TB aktif, kita boleh berikan TPT kalau tidak ada kontraindikasi. Nah, khusus pada pasien HIV dan anak di bawah 5 tahun, kita tidak perlu periksa IGRA atau TST. Ya, karena dianggap ini benar-benar resiko tinggi. Ya, slide. Nah, slide. Nah, ini kontak serumah, prinsipnya sama saja. Ya, kita screening gejala TBC atau tidak. Kalau tidak ini ya, kita lihat kurang 5 tahun, kita boleh langsung berikan TPT. Kalau lebih dari 5 tahun, kita screening dengan ronsen torak. Karena anak-anak lebih sulit mengeluarkan dahak. Karena itu kita screening dengan ronsen torak. Kalau sugestif TB, periksa TCM kalau dapat. Kalau bisa mengeluarkan dahak. Kalau positif, sebagai TB. Kalau tidak sugestif TB, mungkin boleh kita periksa TST atau IGRA. Kalau positif, tidak ada kontraindikasi TPT, berikan TPT. Ya, slide.
Nah, ini kelompok risiko lain. Kelompok risiko lain yang tadi, yang imunokompromis itu. Prinsipnya sama saja. Ada gejala atau tidak. Kalau tidak, kita ronsen torak. Kalau sugestif TB, mungkin kita konfirmasi ini TB atau bukan. Kalau tidak, kita lakukan IGRA atau TST atau PPD2TU. Kalau positif, berikan terapi. Ya, slide. Saya masih punya waktu lagi. Masih ada? 5 menit lagi, ya. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Nah, apa kriteria pemberian TPT ini? Yang pertama, kalau kelompoknya kelompok risiko tinggi yang tadi. Ya. Kemudian tidak boleh sakit TBC, tidak boleh ada simptom dan sign TBC-nya. Yang ketiga, infeksi laten TBC yang kita buktikan atau kita ketahui dari tes IGRA atau mantuk tes atau PPD2TU. Nah, ini ada lambang bintang. Kecuali pada pasien HIV dan anak kontak usia 5 tahun, tidak usah kita lakukan pemeriksaan PPD. Kalau kontaknya jelas, pasien tidak ada menstruasi TB, langsung kita berikan terapi prevensi ini. Nah, yang terakhir adalah tidak ada kontraindikasi pemberian TPT ini. Nanti kita lihat apa kontraindikasinya. Slide. Nah, kita lihat bagaimana TB preventive treatment ini. Slide. Nah, ini adalah pilihan-pilihannya, regimennya. Slide. Nah, ini sesuai dengan panduan dari Kemkes, ya. Kita lihat pilihan paduannya. Ini 3. Ini mungkin para teman sejawat sudah kenal. H itu singkatan dari isoniazid, R dari rifampicin. Nah, P ini baru. P ini adalah rifampicin. Rifampicin itu termasuk golongan rifamicin. Apa kelebihannya? Mempunyai waktu paru yang panjang. Ya. Nah, ini LFX ini ada levofloxacin, ini etambutol. Ya. Nah, kita lihat kalau kontak serumah kurang dari 2 tahun dianjurkan yang ini. Nah, tulisan warna merah sesuai dengan juknis panduan diutamakan. Namun mempertimbangkan stok ketersediaan TPT juga dapat digunakan sesuai dengan tulisan warna hitam. Jadi prioritasnya adalah kita menggunakan regimen yang merah dulu, yang turus merah, ya. Jadi kalau pasien kontak serumah usia kurang 2 tahun, boleh kita berikan selama 3 bulan isoniazid dengan rifampicin atau 6 bulan pemberian isoniazid. Nanti dosisnya kita lihat selanjutnya. Nah, kalau kontak rumah usia 25 tahun, pilihannya lebih banyak. Boleh kita berikan rifampicin. 3 bulan INH rifampicin ini weekly, ya. Nah, sampai kelompok selanjutnya. Nah, khusus ini ada ini TB-RO. TB-RO adalah TB resisten obat atau TB MDR, di mana pasien tersebut resisten dengan kedua obat utama. Obat utama itu rifampicin dan isoniazid. Ya. Nah, kalau pasien yang kontak dengan TB-RO, kita berikan pencegahan 6 levofloxacin dan etambutol. Ini akan mulai berjalan, tapi mungkin dipertimbangkan karena kalau kita menggunakan secara tanda kutip tidak terkontrol penggunaan levofloxacin akan meng-create resistensi, ya, Dr. Turli, ya, resistensi levofloxacin di masyarakat. Ya, slide. Nah, jadi prinsipnya untuk kasus TB sensitif obat, kita berikan INH selama 6 bulan diminum setiap hari, paduan INH rifampicin HR selama 3 bulan ini diminum tiap hari, atau INH rifampicin selama 3 bulan diminum 1 kali per minggu. Mungkin kalau lihat dari ini yang paling enak yang ini, ya. Cuma 1 kali per minggu diberikan selama 3 bulan, jadi minumnya cuma 12 kali. Tapi ini harus dipantau dengan benar-benar sistem DOTS. Karena kan kalau tidak benar akan meng-create resistensi. Ya, slide. Nah, ini dosis-dosisnya mungkin bisa baca sendiri, ya. Ini ada harian, ini mingguan. Mingguan, ini harian. Yang ini belum berjalan. Mungkin akan masa yang akan datang. Kalau diberikan 1 isoniazid 1 bulan selama di INH dengan rifampicin. Ini harian, tapi cukup 1 bulan. Tapi ini penelitiannya belum cukup, ya. Baik. Nah, ini ada dosis-dosisnya, nanti mungkin bisa baca. Slide. Nah, ini paduannya. Diberikan 6 bulan setiap hari, ya. Maksimal 300 mili, ya. Nah, berapa lama pemberiannya? Misalnya indeks case-nya, misalnya ibunya sudah sembuh bulan kedua pemberian isoniazid. Boleh di stop nggak obatnya? Nggak boleh. Pemberiannya harus tetap selama 6 bulan. Walaupun indeks case-nya sudah sembuh.
Ya, slide. Nah, ini pemberian IANA dan rifampicin. Ada dosis-dosisnya, ya, berdasarkan usia dan berat badan. Jadi ada usia, ini usia 2-19 tahun, lebih 14 tahun, dan berat badannya. Ya, rifampicin ada berapa tablet? Ada tabelnya. Mungkin bisa lihat sendiri, ya. Slide. Nah, ini IANA rifampicin tidak boleh diberikan pada kurang usia 2 tahun dan pada ibu hamil. Hati-hati pada pasien wanita menggunakan kontrasepsi hormonal harus disarankan menggunakan metode kontrasepsi tambahan, ya, karena tidak boleh digunakan pada orang hamil, pada wanita hamil. Rifampicin ini. Slide. Izin dok, 2 menit lagi. Sedikit lagi ya. Nah ini 3HR, ya, 3 bulan diberikan isoniazid dan rifampicin. Nah ini kalau kurang 10 tahun, hanya 10 mili dosisnya. Kalau lebih dari 10 tahun, dosisnya 5 mili. Ya, dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan. Karena kita ketahui kalau anak itu harus sesuai dengan berat badan pemberian obat. Nah, slide. Nah, ini vitamin B6-nya. Kalau kurang dari 200 mili, B6 10 mili, kalau lebih dari 200 mili, ini 2 kali. Pada pasien-pasien yang high risk untuk terjadi neuropati, pada DM, malnutrisi, ibu hamil, itu pemberian B6 harus 25 mili per hari. Ya, pengawas minum obat orang tua atau keluarga pasien bisa diberikan semua tingkat pelayanan. Sebenarnya boleh diberikan di praktek swasta nggak? Boleh. Harus kerjasama dengan dinas kesehatan atau puskesmas setempat dengan melaporkan semua pasien kita dan obatnya gratis. Ya, slide. Nah ini untuk resisten obat. Tadi kita berikan levofloxacin dan ethambutol selama 6 bulan. Slide. Nah ini kontraindikasinya. Kontraindikasinya kalau ada hepatitis akut atau kronis, kemudian neuropati perifer jika menggunakan isoniazid, konsumsi alkohol biasa atau berat. Kehamilan terawat TBC bukan merupakan kontraindikasi pemberian TBT. Orang hamil boleh nggak? Boleh. Ini contohnya. Kapan terapi LTBA diberikan pada wanita hamil? Kita lihat statusnya. Kalau pasiennya tanpa HIV, beda dengan HIV. Kalau tanpa HIV diberikan kepada ibu hamil dengan kontak erat dengan penderita TB, boleh kita tunda sampai 3 bulan setelah melahirkan. Karena ada penelitian mengatakan wanita hamil kalau diberikan isoniazid, risiko untuk terjadinya drug-induced liver injury akibat isoniazid. Ya, kalau ibu hamil yang HIV/AIDS itu diberikan karena risiko tinggi. 2 masalah, pasiennya hamil plus dengan HIV/AIDS. Kita berikan langsung TPT. Ya, yang paling aman untuk wanita hamil isoniazid. Ya, kalau tidak ada kontak erat boleh tunda kalau CD4-nya lebih di 350, CD4 lebih 350 sama seperti orang normal. Kalau tidak menggunakan ARV tidak usah diberikan TPT. Ya, slide. Nah, mungkin ini sedikit aja ya. Kalau terjadi efek samping, kita lihat dosisnya kita udah benar atau tidak, eksklusi penyebab lain, kita lihat derajatnya, kita bagaimana terlaksananya, kita harus mencegah resistensi. Ya, yuk slide. Nah, ini efek sampingnya isoniazid, ya, yaitu sering neuropati perifer, hepatotoksik, dan gangguan neuropsikiatri. Ya, slide. Rifampicin, mungkin semua kita sudah tahu, flu-like syndrome, hepatotoksisitas, kemudian gangguan pencernaan, GI upset. Slide. Nah, rifampicin atau rifampicin ini berubah warna cairan tubuh, semua kita sudah tahu. Jadi hipersensitivitas. Slide. Nah, ini tindak lanjut pengobatannya. Ini selesai pengobatan. Ada istilah pengobatan lengkap. Bila telah menyelesaikan minimal 80%, itu lengkap. Kalau selesai itu sampai 100%. Ya, putus berobat kalau lebih dari 1 bulan berturut-turut tidak minum obat. Gagal pengobatan kalau penerima TPT menjadi sakit TB. Ya, slide. Nah, ini roadmap dari kita, dari sesuai dengan TB eliminasi Indonesia, sesuai dengan global target. Kita lihat tahun 2030 kita harapkan insiden berkurang 80%, sukses treatment coverage-nya lebih 90%, dan TPT-nya kalau bisa yang kontak serumah lebih dari 80%. Ya, masih jauh ya. Insidensi turun ini. Ini slide terakhir ya, ini kaskade TB preventive treatment. Kita harus identifikasi dulu ya yang eligible atau risiko tinggi, kemudian kita lakukan screening, initial evaluation dengan
IGRA atau PPD 2TU, kemudian kita evaluasi, mungkin nggak TB aktif pada pasien ini, kalau tidak ada, boleh kita berikan TBT. Ya, slide. Nah, jadi saat ini harusnya kita sudah mulai program ini. Slide. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih kepada Dr. Prayudi. Mungkin kita akan lanjutkan untuk pembicara yang kedua. Akan saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae-nya. Terima kasih, Dr. Prayudi. Pada Dr. Truli Sitorus, MSI SPFK, riwayat pendidikan beliau dari FK Unpad, magisternya ITB, dan spesialis untuk farmakologi klinik dari FKUI. Riwayat pekerjaan Fakultas Kedokteran Unpad dari farmakologi klinik RSHS dan Universitas Parahyangan ya dok. Riwayat organisasi beliau juga ketua PB IKAVI untuk masa jabatan 2016 sampai 2022, Dewan Penasehat PB 2022 sampai 2026, dan Perdafki anggota dan anggota ID. Untuk materi yang akan beliau sampaikan adalah penggunaan terapi antibiotik yang untuk infeksi ya dok ya, untuk infeksi. Kami persilakan waktu dan terima kasih Dr. Selvita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah setia ya untuk sampai tahap terakhir. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia atas undangan untuk kita bisa sharing bersama. Ya sekarang saya pensiun dari Unpad, Universitas Pajajaran, sekarang jadi termasuk tim dalam pembukaan Prodi Fakultas Kedokteran Universitas Parahyangan. Nah, mengenai antibiotik, apakah antibiotik itu? Kita lihat kalau di masyarakat, sebagian masyarakat mengatakan bahwa antibiotik itu obat yang ampuh. Jadi mereka selalu ingin mendapat antibiotik saat batuk, pilek, demam, atau diare. Kalaupun tidak mendapat antibiotik dari dokter, mereka akan membeli antibiotik ke apotik. Itu yang terjadi di masyarakat. Namun sebagian kecil ada juga yang mengatakan antibiotik itu obat keras. Jadi pada saat pasien datang ke tempat praktek, dok anak saya jangan diberi antibiotik ya. Itu mereka pesan begitu ya. Jadi itu. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya apakah antibiotik itu obat keras? Kita lihat bahwa antibiotik adalah obat yang didesain sebagai yang mempunyai toksisitas selektif terhadap bakteri. Jadi dia harus toksik kepada bakteri tapi aman terhadap tubuh. Jadi kalau begitu kita punya persepsi antibiotik itu adalah obat yang aman. Tapi kenapa obat yang keras? Berikutnya yaitu bahwa antibiotik itu sebetulnya harus bekerja mengeliminasi semua bakteri yang ada di dalam tubuh. Jadi satu course. Jadi kenapa demikian? Karena sebetulnya bakteri yang masuk itu baru memberikan simptom setelah pangkat 10 pangkat 5 lebih. Ya, jadi mengeradikasi. Contohnya seperti ini dengan kadar yang memadai. Slide berikutnya. Oleh karena itu sebetulnya yang keras itu adalah aturan pakai yang sangat ketat sehingga sangat optimal. Oleh karena itu termasuk obat keras. Nah, berikutnya. Nah, mengapa antibiotik digunakan? Nah, kita tahu bahwa antibiotik digunakan untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit oleh bakteri. Nah, ini diawali oleh penemuan daripada Alexander Fleming, ya, penemu antibiotik. Pada saat itu kita paham bahwa sangat berguna sekali, terutama pada peperangan kedua. Bahkan yang mengatakan eradikasi dari kuman Neisseria gonorrhoeae itu 4 jam sudah tereradikasi pada saat itu.
ya. Jadi sangat signifikan menurunkan morbiditas maupun mortalitas. Oleh karena itu Alexander Fleming itu mendapat hadiah Nobel. Nah, kemudian tak lama kemudian kita lihat perkembangan resistensi antibiotik. Sebenarnya sangat panjang sekali. Tahun 68 dilaporkan resistensi antibiotik terhadap Staphylococcus, ya. Jadi methicillin dianggap resisten. Oleh karena itu industri farmasi membuat suatu antibiotik baru, yaitu vancomycin. Namun tahun 79 di USA waktu itu dilaporkan sudah terjadi resistensi vancomycin. Berikutnya, nah sekarang bagaimana kondisi saat ini? Ya, kita lihat bahwa resisten antibiotik seperti tadi kata Dr. Prayogi sudah sangat global. Bahkan penelitian menggambarkan bahwa cephalosporin yang generasi 3 itu juga sudah resisten, bahkan carbapenem sudah resisten, sehingga dibuatlah obat-obat yang baru. Kemudian slide berikutnya Alexander Fleming, satu lagi kelewat ya, udah. Jadi ini ya. Alexander Fleming sebenarnya sudah wanti-wanti, udah memprediksi hal ini. Sebenarnya kalau untuk membuat resisten antibiotik itu cukup tidak susah. Jadi kasih aja dia dengan antibiotik, bakteri, cukup saja bakteri tersebut dikasih dengan konsentrasi yang kurang, ya, yang kurang sehingga dia bisa bermodifikasi. Ini lecture-nya pada saat mendapat hadiah Nobel. Ya, berikutnya sebelumnya tadi berikutnya masih kurang 1-2 kali ke belakang, 1 kali lagi. Berikut terus 1 lagi. Nah ini, nah kita udah tahu apa sih bahayanya atau konsekuensi dari resistensi ini. Tentu saja kita bisa lihat perpanjangan, kemudian dan sebagainya kita bisa lihat. Tetapi yang penting dikatakan nanti ada post antibiotik era. Mungkin tahun berapa nih ya Dr. Prayudi era, di mana infeksi yang kecil aja sudah menyebabkan kematian. Itu post antibiotik era karena sudah tidak ada lagi obat-obat yang baru. Nah ini sungguh sangat membahayakan bagi kita. Slide berikutnya. Nah slide berikutnya. Nah ini, jadi siapakah atau yang berkontribusi terhadap penggunaan antibiotik yang resistensi ini? Dikatakan ada kaitan erat. Jadi irasional antibiotik dengan resistensi. Jadi kita ada banyak faktor, ya, di sini ada farmasi dengan IAI, saya baru tahu yang kita fokuskan yaitu kepada prescriber knowledge, attitude dan belief, dan patient doctor interaction. Tadi saya sudah bicara ada yang dari farmasi, mereka membuat suatu jadi katanya 10-15 menit itu untuk satu pasien, ya, tapi ada banyak hambatan-hambatan. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, bagaimana solusinya? Kita tahu bahwa krisis pembuatan antibiotik itu sudah menjadi krisis. Jadi tidak ada yang membuat. Industri farmasi udah nggak mau, antibiotik kan dibuatnya hanya dalam waktu hanya terapinya 1 bulan, sedangkan lebih berfokus kepada penyakit degeneratif. Ya, nah yang kedua mengurangi kejadian irasional. Oleh karena itu kita perlu sedikit di sini akan dibahas mengenai antibiotik itu sendiri. Slide berikutnya. Nah ini ya, jadi di sini ada klasifikasi. Klasifikasi berdasarkan struktur kimia. Nanti yang terakhir ada klasifikasi berdasarkan WHO. Jadi untuk dokter umum antibiotik apa yang boleh, untuk dokter berikutnya antibiotik apa yang boleh, lebih ketat lagi untuk antibiotik yang harus dengan dengan konsulen. Jadi ini klasifikasi. Yang biru itu menggambarkan antibiotik yang boleh digunakan di fasilitas kesehatan. Sedangkan yang merah itu harus di rumah sakit dengan bimbingan atau dengan supervisi daripada konsulen. Slide berikutnya. Nah ini sekedar mengingatkan, semua udah tahu tentang mekanisme kerja. Jadi kita lihat di sini ada mekanisme kerja yang bekerja ataupun nanti kalau ada antibiotik baru dia bekerja menghambat menghambat sintesa protein. Hampir semua bersifat
bakteriostatik ya. Jadi dia bakteriostatik. Sedangkan yang lain bekerja misalkan pada dinding sel, kita tahu akibat daripada dinding sel hancur, lisis, kemudian terjadi bakterisit. Ya, dari mekanisme kerja ini juga kita bisa paham, misalkan beta-laktam. Beta-laktam itu sangat bekerja pada sintesis peptidoglikan yang tidak ada pada tubuh. Jadi sangat selektif. Jadi beta-laktam bisa untuk wanita hamil, untuk orang tua, untuk neonatus, untuk bayi prematur, itu pilihannya beta-laktam. Sedangkan yang lain hampir mirip-mirip yang ada di dalam sel kita. Juga dengan mekanisme kerja ini kita bisa mengkombinasi interaksi antara dua antibiotik. Apakah beta-laktam boleh dikombinasi dengan vancomycin dan sebagainya. Itu mengenai. Slide berikutnya. Nah, ini spektrum. Semua sudah ngerti, jadi kita bisa lihat yang anaerob, pilihannya antibiotik apa saja, yang Streptococcus, yang Staphylococcus pilihannya apa saja. Tentu seperti kata Dr. Prayudi juga ini berubah-ubah ya, karena tergantung sensitivitas. Nah, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini kasus yang terjadi ya. Kita lihat dia bahwa dia mempunyai ini seperti ini ya. Jadi chip komplainnya fever, cough, batuk, kemudian demam, kemudian nafasnya. Kemudian sebelum masuk rumah sakit dia mendapat ceftriaxone, ampicillin, artesunat itu obat malaria dan clindamycin. Kemudian setelah dilakukan diagnosis, didiagnosislah sebagai empisim dengan pneumonia ya, dengan malaria dan hemoglobin hati. Apa yang ditulis dari jurnal ini kita lihat, tentu kita saudara-saudara semua teman sejawat tidak setuju dengan ini ya. Jadi kita lihat di sini terjadi duplikasi pemberian. Nah, itu sering sekali. Kalau dulu duplikasi, saya mau kasih amoxicillin, saya kasih kalmoxilin dengan apa yang sama ya. Isinya sama ampicillin tetapi merek nama patennya berbeda. Kalau ini kita lihat ceftriaxone ada cefaperazone, ampicillin dengan cloxacillin, amoxicillin dengan clavulanat. Semua diberikan pada hari 1 sampai 10, baru di sini pada hari yang ke-11 diberi cefaperazone dan ampicillin dengan cloxacillin. Ini juga masih mungkin nggak begitu setuju. Nah, dengan mengetahui mekanisme kerja maupun klasifikasi berdasarkan struktur kimia, kita slide berikutnya, kita bisa mencegah adanya duplikasi. Jadi duplikasi itu pemberian antibiotik dalam satu golongan. Itu sangat tidak, karena mereka mempunyai reseptor yang sama. Jadi akan berebut dengan reseptor itu dan antibiotik itu juga akan memapar daripada bakteri-bakteri yang lain ya. Jadi ini akan mengakibatkan slide berikutnya adalah efikasinya nggak jelas, bukan bertambah. Belum tentu bertambah, tetapi terjadi peningkatan efek samping obat dan cost-nya increase, dan yang bahaya lagi adalah terjadi resistensi. Slide berikutnya. Nah, ini bakteriostatik dan bakterisidal ya, kita semua sudah tahu. Slide berikutnya. Nah, jadi pada 68 wanita dengan DM dengan upper respiratory infection, obat apa yang bagus? Yang terpilih. Banyak orang masukkan azitromisin karena azitromisin itu masuk terakumulasi di sel-sel fagosit, jadi bagus. Tetapi kita harus ingat pada DM dan yang imunokompromis yang lain itu sistem imunnya rendah. Karena untuk bakteriostatik memerlukan sistem imun yang tinggi. Ya, slide berikutnya. Nah, ini farmakokinetiknya ya. Jadi ini kita lihat di absorpsi masuk, kemudian ada ikatan dengan protein plasma dan itu bervariasi untuk setiap antibiotik dan ini juga mempunyai makna yang penting, dan yang free drug itu yang akan masuk ke dalam site of infection. Kemudian ada juga volume distribusi, yaitu perbandingan antara yang ada di dalam tisu. Seperti azitromisin itu volume distribusinya besar karena dia banyak di sel-sel di paru-paru.
dibandingkan di dalam darah. Nah, ini yang kita harapkan, ini semua sudah paham ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau hal itu terjadi kalau pada sepsis atau pada infeksi berat, ya? Mungkin seperti biasa kita 3x1 atau berapa. Nah, parameter farmakokinetik ini menjadi penting, ya. Jadi di sini ada 2 pembagiannya. Ada yang disebut hidrofili, yaitu senang dengan air. Jadi volume distribusinya kecil. Jadi dia banyak di dalam plasma. Ya, jadi plasma, sedangkan intraseluler penetrasinya kecil, kemudian eliminasinya itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang lipofilik itu yang volume distribusinya besar, jadi dia bisa masuk ke dalam jaringan, ya. Penetrasinya bagus ya dan sebagainya. Jadi ini penting nanti kalau pada kasus berat, tergantung kasusnya. Pada kasus berat manakah yang akan kita pilih? Apakah karbapenem ataukah obat-obat ini fluoroquinolon misalkan ya. Jadi di sini pilihannya adalah seperti itu. Kalau kita berikan misalkan pada kondisi penyakit yang berat ya, itu maka terjadi perubahan volume distribusi, ya, clearance juga bertambah. Jadi obat-obat ini kita berikan, tetapi juga akan dikeluarkan dengan baik. Jadi itu memerlukan perhitungan. Slide berikutnya. Nah ini hanya tambahan aja di absorpsi ya. Pada absorpsi di sini ada beberapa yang penting di sini adalah kalau di sini tidak ada efek, boleh kasih quinolon sebelum sesudah makan. Tapi kita ingat bahwa quinolon itu menyebabkan iritasi lambung. Ya, tapi yang penting di sini juga menurun bioavailabilitasnya atau absorpsinya untuk penisilin, tetrasikilin dan lainnya. Tetapi kita lihat benefit risk-nya. Kalau misalkan kita kasih sebelum makan, nah pasien itu suka susah sebelum makan itu sering lupa, maka tidak apa-apa ini diberikan sesudah ataupun sebelum makan. Jadi sama dengan ini. Tetapi untuk azitromisin dan eritromisin itu harus dalam puasa, ya pada kondisi puasa. Jadi kalau tidak pada puasa itu akan tidak akan tercatat minimum effective concentration. Jadi itu juga memicu kortikosteroid. Juga mungkin semua sudah paham juga interaksi. Baguslah kita kasih quinolon. Quinolon itu bagus ya. Tetrasiklin juga doksisiklin bagus, tapi dia akan membentuk kelat. Dan ini penurunannya sangat signifikan. Mungkin kita paham tentang itu, tapi pasien enggak. Aduh, kalau dikasih ciprofloxacin ini sakit, mas saya kambuh. Lalu dia minum ini dulu gitu ya, minum antacid dulu. Boleh asal 2 jam ya perbedaannya. Slide berikutnya. Nah ini farmakodinamik. Nah ini mungkin mengingat dulu ya bahwa antibiotik itu mempunyai reseptor masing-masing. Seperti tadi kita lihat. Kenapa virus itu kenapa antibiotik itu tidak bermanfaat untuk virus? Karena tidak ada reseptornya. Jadi dia tidak akan bisa bekerja. Tidak ada perubahan-perubahan yang seperti ini. Ya, ini salah satu contoh saja. Ya, jadi di sini walaupun dia bekerja pada dinding sel, tetapi vancomycin dengan penisilin berbeda. Jadi boleh digabung vancomycin plus carbapenem. Vancomycin ditambah cefalosporin dan sebagainya. Dan ini plus cefalosporin. Berikutnya. Nah, sekarang ada juga mungkin pernah dengar ada time dependent killing dengan concentration dependent killing. Apa itu artinya ya? Time dependent killing itu terjadi pada misalkan penisilin ya. Kalau pada penisilin misalkan di sini atau saya jelaskan dulu ini. Concentration dependent killing ya. Ini pada aminoglycosid. Jadi biasanya dokter sekarang memberikan dengan dosis tinggi, sangat tinggi, lalu di stop. Nah kita kan sebenarnya tahu kalau di stop itu sebenarnya nggak boleh di stop. Kalau minum obat 3x1 setiap 8 jam harus diminum. Kalau tidak dia akan terjadi multifikasi. Tetapi khusus untuk concentration dependent killing dia mempunyai post antibiotic effect. Jadi walaupun dosis itu turun rendah, tapi dia mempunyai efektivitas untuk bakterisidal. Ya, jadi ini concentration dependent. Jadi tujuan nanti kita menggunakan concentration dependent adalah meningkatkan dosis
yang tinggi ya, biasanya 4-5 kali atau berapa dosis tinggi ya sudah tercapai ini karena ada post antibiotik efek kemudian baru dikirim. Berbeda dengan time dependent antibiotik. Di sini tidak ada atau sangat minimal post antibiotik efeknya. Jadi begitu diturunkan dia kalau lupa dia pasti langsung terjadi multifikasi yang besar. Oleh karena itu biasanya kalau disuruh pilih infus, mau infus bolus atau dengan continuous. Jadi kita harus tujuannya itu supaya selama mungkin itu ya. Tapi ini untuk pasien-pasien yang berat. Slide berikutnya. Ini kita lihat contohnya adalah seperti ini. Amino beta laktam, cefalosporin semua termasuk time dependent. Tadi kalau itu aminoglikosid masuk sini, sekarang aminoglikosid fluoroquinolone masuk ke dalam konsentrasi dependent. Ya, slide berikutnya. Oh ini contoh yang konsentrasi dependent. Ya, di sini dengan dosis biasa aminoglikosid 4x1 kasih kanamisin, amikasin atau berapa kali terus begitu ya. Jadi jadi di sini MAC sebelum habis dia udah diberi lagi. Tetapi kalau di sini dia pemberian dengan dosis penuh tapi intervalnya diperpanjang ya. Slide berikutnya. Nah, ini antibiotik pada pasien khusus ya. Jadi bisa dibaca kalau ini ya pilihannya adalah yang dihindari fluoroquinolone. Kenapa hal ini penting? Mungkin dokter nggak penting, pasien juga nggak memperhatikan, tetapi hal-hal ini akan memicu terjadinya resistensi. Kenapa? Karena mereka mungkin nggak akan meneruskan meminum fluoroquinolone itu. Jadi minum lagi, nanti udah enak, berhenti, minum lagi, dan seterusnya. Tetapi kita pilih yang aman dan nyaman bagi pasien. Ya, ini yang sering penisilin, cefalosporin. Jangan lupa cotrimoxazole karena ada sulfa, ya, sulfonamid dengan trimethoprim. Tapi yang sering menimbulkan itu adalah sulfon. Slide berikutnya. Nah, untuk pasien khusus ini pada kelainan hati yang tidak boleh ini ya kita jarang pakai ya, mungkin di rumah sakit besar. Hati-hati amoxiclav. Banyak sekali nanti ada hasil penelitiannya orang menggunakan amoxiclav ya tanpa memperhatikan apa sih tujuan dari pemberian clavulanic acid ini. Cotrimoxazole, fluconazole dengan ceftriaxone ini ya. Kemudian macrolide dulu juga saya ngajar macrolide itu jangan nanti hepatotoksik ya, tetapi dari hasil meta analisis ya ada yang hepatotoksik, ada yang tidak. Karena reaksi hepatotoksik itu biasanya directly toksik terhadap sel hepat, tapi biasanya kalau yang seperti ini adalah karena reaksi imun. Jadi reaksi imun ya. Kemudian imunokompromis ya. Imunokompromis yang dipilih adalah bakteriostatik ya pada pasien HIV, kanker tadi yang seperti dikatakan dokter ini ya. Hindari bakteriostatik. 5 menit lagi. Waktu udah habis. 5 menit lagi. Oh 5 menit, makasih. Berikutnya. Ya, ini bisa dibaca. Berikutnya. Nah, bisa dibaca ya berikutnya. Nah, sekarang kita sampai ke antibiotik rasional. Menurut WHO, antibiotik rasional itu adalah penggunaan obat untuk sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi kita tidak samakan sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Jadi kita ada apa kebutuhan pasien, kita harus identifikasi. Berikutnya. Nah, identifikasi mikroba tentu saja yang pertama diagnosis. Ini ada biasanya untuk menambah ya. Jadi kalau untuk upper respiratory basicnya ini ya, kalau benar nggak ini dokter, ini untuk lower itu dan sebagainya. Berikutnya, nah ini juga sama. Berikutnya nanti boleh diminta. Nah, kenapa penting? Jadi setelah itu bukan hanya diagnosis aja masalah pasien, yaitu komorbidnya. Jadi dia ada komorbid nggak? Ada gangguan ginjal, ada gangguan hati, ada alergi. Nah, sesuaikan. Kondisi fisiologisnya juga, ketidakpatuhan juga, ya ketidakpatuhan juga itu jangan diabaikan, ya pemahaman yang salah seperti tadi antibiotik nanti akan kita lihat hasil penelitian, sosioekonomi dan interaksi obat. Jangan selalu pilih obat yang termurah bukan yang terbaik, ya gitu sebenarnya kalau di praktek pribadi, ya. Jadi kalau saya suka bilang kalau Prof Tri itu rektor dikasih obat yang itu lama, dia banyak kehilangan job.
ya, interaksi obat. Karena interaksi obat akan menyebabkan gini. Berikutnya. Nah, tujuan terapi nanti bisa dibaca berikutnya. Nah, kita lihat pemberian obat. Ada 4 parameter. Efficacy, safety, suitability, atau total cost. Kalau kita misalkan, oh obat ini kan nggak boleh, kenapa digunakan? Karena sebenarnya definisi obat, benefitnya harus lebih daripada risiko. Mana dulu? Benefitnya lebih dulu, baru risiko. Nggak apa-apa ada efek samping. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk krisis dan berat, efikasi ditinggikan. Kalau untuk wanita hamil, misalkan safety yang ditinggikan. Berikutnya, Nah ini sebenarnya ini penting ya. Jadi penggunaan seperti tadi udah jelas, course of treatment ya, course of treatment. Frekuensi sesuaikan dengan standar, sesuaikan dengan kondisi. Karena lupa, pasien jangan lupa, kalau lupa akan turun dan sebagainya ya. Slide berikutnya. Nah ini contoh. Jadi ini UTI ya. Dikasih lower UTI ya, lower UTI. Kita sudah tahu pasti pilihannya cotrimoxazole, kalau enggak ciprofloxacin. Tapi ada pertanyaan di sini. Berapa lama terapinya? Ya kan 5 hari atau 7 hari atau 10 hari. Tapi hasil ini enggak tahu ini dokter ini ya, dokter Prayudi, katanya 3 hari cukup. 3 atau 10 hari sama aja. Ya, jadi justru membawa. Jadi kita harus melihat berapa ini. Ini lama terapi. Berikutnya ya, ini resep. Nah, ini resep. Jadi tulislah resep, start the prescription. Jadi di sini banyak, mungkin pernah, betul nggak ini? Ya, banyak resep. Ya, jadi resep ini erisanbe itu eritromisin 4 kali sehari kan? Episol itu 3 kali 1, methylprednisolone 1 kali 1, luminol 1 kali 1, dimasukkan di dalam pulvus, diminum 3 kali 1. Itu juga akan memicu resistensi. Ya, bahkan ada beberapa, ini cucu saya juga, obat kausatif dimasukin, obat dipuyerin dimasukin ini ke sini. Itu juga tidak benar ya. Berikutnya, nah ini edukasi ya, edukasi. Tadi dikatakan edukasi. Berikutnya, nah ini juga ini hasil penelitian ya. Di sini kita lihat berapa nih yang appropriate, yang benar 15%, yang unnecessary 84,4%, cephalosporin 84,7%, macrolide sekian. Ini hasil penelitian. Ini sekian dan sekian ya. Jadi banyak sekali ketidak rasional. Berikutnya, nah ini apa ya? Ini hasil penelitian juga. Common cold ini sore throat laryngitis itu diberi coamoxiclav. Coamoxiclav tadi kan udah tahu hepatotoksik ya, dikasih ini penisilin dengan cefixim lagi. Wah, cefixim canggih ini ya. Coamoxiclav ya, cotrimoxazole dan ini. Jadi di sini banyak irasional, katanya 66,5 respirasi tract infection itu irasional. Apa akibatnya? Berikutnya, bagaimana cara mengatasi? Cara mengatasinya ini dari jurnal, meningkatkan waktu interaksi. Ini agak sulit kalau pasiennya banyak ya, waktu interaksi. Berikutnya. Nah, ini juga kita lihat dan sebagainya bisa dilihat di sini, tapi di sini ini pada mahasiswa kedokteran ya. Apakah kamu startnya antibiotik by yourself when you get ill? Ya, semuanya start sekian 57%. Jadi pokoknya begitu batuk, pilek, dan ini ya ini makanannya Dokter Prayudi, makan langsung antibiotik. Kemudian do you think frequent inappropriate? Jadi apakah danger? Banyaknya mengatakan tidak. Jadi masyarakat yang harus diedukasi. Slide berikutnya. Nah ini juga kapan berhenti antibiotik? Oh setelah botol habis, setelah obat 1 botol habis ya. Kemudian udah 51% itu merasa baik, langsung stop ya gitu. Berikutnya, ya ini yang WHO aware ya, ini dokter. Ini di rumah sakit, di sini ini untuk dokter umum adalah yang akses. Akses adalah di sini nggak ada quinolone di sini. Ini yang jadi pilihan, ya pilihan. Kemudian yang watch group adalah seperti ini. Yang reserve group adalah ini. Berikutnya.
Nah ini kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini harus konsultasi dulu sama dokter Prayudi ya. Berikutnya. Ya, jadi take home message yang terakhir ya. Jadi drug resistant itu merupakan suatu problem ya, global problem ya. Kita tidak bisa mencegah tapi kita bisa menurunkan. Jadi irasional ada kaitannya, knowledge about antibiotik harus perlu antibiotik rasionali secara bijak ya. Kemudian think about now ya. Jadi but don't forget about tomorrow yang berikutnya, takutnya kita ke era post antibiotik. Terakhir ya no action today, no cure tomorrow. Jadi kita harapkan bukan hanya harus segera dilakukan tindakan, maaf suaranya keras ya. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Dr. Truli atas pemaparannya. Ya, untuk Dr. Truli masih di atas mungkin Dok, sama Dr. Prayudi untuk kita melakukan diskusi dulu Dok ya. Mungkin waktu yang cukup singkat, mungkin pertanyaannya banyak sekali Dok dari online juga ya Dok ya. Mungkin yang di sini juga ada beberapa pertanyaan. Tapi kita batasi gitu ya Dok ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin untuk yang di sini dulu apakah ada pertanyaan? Oh ya, 1, 2. Saya batasi ya 2 pertanyaan saja Dok, karena dari online juga cukup banyak. Ya, MC mohon bantuannya. Kita ingin tahu pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Putri dari PT KAI. Izin Dok mau bertanya. Jadi setiap tahun kami selalu mengadakan MCU. Nah, dilakukan ronsen. Nah, salah satu pekerja itu sudah ada riwayat TB dengan pengobatan tuntas. Namun tiap tahunnya ketika MCU, ronsennya selalu mengarah ke sugestif TB. Nah, sedangkan pasien ini tidak ada gejalanya. Untuk memastikan bahwa tidak ada TB pada pasien tersebut, bagaimana cara yang paling efektif? Karena tidak ada dahak. Dan kalau untuk tes TCM itu waktunya cukup lama Dok untuk keluarnya sehingga bisa mengganggu dinasan. Begitu Dok. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Mungkin dijawab ya Dok, langsung ya Dok ya. Boleh, mangga Dok. Ya, terima kasih. Saya pikir ini pertanyaan yang bagus sekali dan memang real kenyataan di lapangan. Kita lihat pasien-pasien sering kita ketemu di medical check-up, Dok saya nggak ada keluhan. Teman sejawat membuat dari radiologi TB paru tampaknya aktif. Nah, bagaimana kita ini? Pertama, kita lihat sebenarnya aktivitas TB atau TB aktif itu kita lihat dari gejala klinis, simptom dan sign-nya, kemudian dari aktivitas mikrobiologinya, kemudian aktivitas dari radiologinya, kemudian pasca terapinya. Tapi itu pilihan terakhir. Nah, kalau kita dapat pasien seperti demikian, kita harus tanya, ada nggak gejala TB-nya? Gejala TB-nya sebenarnya secara umum ada gejala sistemik, ada gejala lokal. Karena TB itu sebenarnya tidak hanya penyakit paru. TB itu penyakit sistemik, tapi lebih banyak menyerang paru. Karena kumannya aerob. Kumannya aerob, senang dengan oksigen, tempatnya di paru. Jadi kita tanya, ada nggak gejala panas badan hilang timbul, keringat malam, nafsu makan menurun, penurunan berat badan, gejala sistemik itu. Gejala lokal, kalau tadi TB paru, kita lihat ada nggak gejala batuk-batuk, batuk darah bisa ya, bisa enggak. Kemudian sesak nafas jika lanjut, nyeri dada kalau ada pleuritik. Jadi pertama kita lihat gejalanya. Kalau nggak ada gejala, Dok, berat badan saya malah makin naik. Kelihatannya bukan TB. TB kan ada suatu proses peradangan ya, Dr. Tulia, pasti sitokain dilepaskan, tumor nekrosis faktor alfa itu menurunkan berat badan. Ya. Nah, yang kedua, itu dari klinis, yang kedua itu dari laboratorik. Laboratorik ini justru yang paling penting karena TB penyakit infeksi, kita lihat, ada nggak kumannya? Idealnya kan kultur lama, kita bisa gantikan sekarang dengan gene expert. Gene expert atau tes cepat molekuler. Yang kata dokter tadi lama. Sebenarnya tidak lama. Mesin itu bisa mendeteksi kuman tersebut. Kalau kita masukkan dari cartridge-nya sampai muncul, itu 1 jam 45 menit.
Tetapi masalah administrasi mulai dari pengumpulan dahak, kemudian dikumpulkan di poolingnya, kemudian dibuat administrasinya dikirim ke lab mengumpulkan lagi, kemudian keluar hasilnya dicatat, baru ke pasien. Jadi rata-rata bisa 5 hari. Padahal sebenarnya kalau dikerjakan 1 hari selesai. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat foto toraknya. Kalau foto torak lama dengan foto torak baru, itu sama, persis, tidak ada penambahan, bahkan berkurang, itu bukan TB aktif. Nah, dalam keadaan ragu-ragu, tapi ini pilihan terakhir, kita boleh terapi diagnosis adjuvantibus namanya. Artinya kita beri obat terapi OAT, kalau memberi respon artinya pasiennya TB aktif, kalau tidak mungkin pertama bukan TB, mungkin kedua diagnosis kita mungkin ya pertama bukan TB artinya paling utama, ya. Nah, jadi itu kita lihat nilai keseluruhannya, ya. Nah, itu sebenarnya TB subklinik. Kalau ada pasien-pasien tertentu yang hanya diketahui dari medical check-up, mungkin tadi ada di slide subclinical TB. Jadi pasiennya kalau kita periksa klinis mungkin tidak ada, tapi gene expertnya bisa positif, TCM positif. Dikatakan memang berapa persen seperti itu, ya. Mungkin itu nanti kalau ini kepanjangan ceritanya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Prayudi. Ya mungkin tadi satu lagi yang di belakang ya untuk pertanyaannya, MC paling belakang. Terima kasih. Selamat sore dok. Perkenalkan saya Ade dari Rumah Sakit Jiwa. Yang ingin saya tanyakan, sebagai prevention, apakah kita sebagai petugas kesehatan perlu untuk dilakukan pemeriksaan IGRA rutin dok, untuk mengetahui apakah kita IL TB atau enggak. Terus yang kedua, untuk pasien yang TB pada anak dok, apakah bisa kemungkinan itu dapatnya dari orang tua yang TB laten atau tidak itu? Kalau misalnya enggak, apakah perlu diberikan TPT dok kepada orang tuanya yang pada anak yang TB gitu? Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Mungkin Dr. Prayudi lagi ya dok ya. Ya, makasih. Saya lebih jelas pertanyaan kedua. Pertanyaan pertamanya apa ya? Saya jawab pertanyaan kedua aja ya. IGRA dok. TB anak. Yang IGRA tadi. Ya IGRA. Ya. Ya IGRA kenapa? Apa perlu dilakukan rutin? Oh ya. Oh IGRA apakah rutin? Tidak. IGRA itu kalau kita curiga pertama untuk definisi untuk konfirmasi diagnostik TB laten atau infeksi TB. Ya. Jadi kalau kita misalnya mau screening ini kelompok risiko tinggi, kita beri terapi profilaksis TB atau TPT, kita lakukan IGRA dulu. Kalau IGRA-nya positif, kita berikan terapi TPT, yang pilihan yang tadi. Kalau IGRA negatif nggak perlu. Ya, misal pada pasien chronic renal failure. Chronic renal failure, kita mau beri terapi profilaksis, kita lakukan terapi pemeriksaan IGRA. Kalau positif kita berikan, kalau nggak usah. Ya. Yang kedua tentang TB anak ya, menular melalui dari orang tua. Ya, biasanya TB anak itu adalah TB primer. Biasanya ada source infection-nya atau index case-nya, dan index case yang paling terdakwa kan yang dekat dengan anak tersebut, atau pengasuhnya, mungkin sopir, ya, atau anaknya dititipkan ke tetangga, ya. Jadi kalau ada kasus anak, kita harus mencari index case-nya, sumbernya. Kalau secara program ada satu kasus TB, kita harus mencari kalau bisa minimal 8 orang di sekitarnya. Ya. Yang ketiga, cuma 2 ya. Ya, makasih. Sampai ketiga. Masih ada lagi dok? Sudah? Petugas kesehatan 3. Ya. Ya. Kalau secara teoritis, kalau kita lihat slide yang tadi, Kemkes membuat risiko tinggi ke petugas kesehatan. Tapi sampai sekarang tidak ada petunjuk teknisnya. Saya pikir kalau misalnya benar seperti itu banyak sekali, termasuk kita kan,
apalagi saya yang setiap hari ketemu pasien TB ini. Tapi sampai sekarang belum ada petunjuk teknis. Logikanya harusnya membantu mencegah risiko reaktivasi. Karena kalau pemberian TPT itu bisa sampai 6 tahun efektivitasnya. Jadi setelah 6 tahun, setelah berkurang kita lakukan lagi. Tapi sampai sekarang petunjuk teknisnya belum ada. Kita tunggu aja. Ya. Ya, terima kasih Dokter Prayudi. Mungkin yang dari online ya, yang lumayan banyak ini harus saya pilah-pilah juga karena pertanyaannya hampir mirip-mirip Dok ya. Tapi mungkin untuk Dokter Truli ya Dok ya. Ini ada dari Dokter Dini Dok dari Jakarta. Antibiotik kandungan beta laktam lebih aman untuk wanita hamil. Bagaimana cara pemberiannya? Apakah boleh diberikan pada wanita hamil trimester pertama? Terima kasih, katanya Dok. Terima kasih untuk Dokter Dini. Memang yang paling aman antibiotik itu beta laktam karena tadi dia bekerja pada dinding sel peptidoglikan. Jadi di dalam tubuh wanita hamil itu maupun di dalam fetus itu tidak ada kandungan ini, jadi aman. Jadi trimester 1 pilihannya adalah beta laktam, trimester 2 maupun trimester 3 beta laktam. Untuk prematur, neonatus juga demikian, jadi aman. Baik Dok, satu lagi mungkin yang buat Dokter Truli, nanti ada juga dokter buat Prayudi, Dokter Prayudi banyak sekali. Dokter Truli katanya, Dok bagaimana tanggapannya ketika banyak dokter di pelayanan yang masih meresepkan antibiotik untuk dibuatkan puyer dan dicampur dengan zat aktif lainnya. Ya, dari apoteker Leo Arif. Ya, terima kasih apoteker Leo. Jadi sebetulnya kalau senior itu mengatakan untuk pembentukan racikin itu tidak diperkenankan karena sebetulnya ada banyak interaksi di antara zat-zat tersebut. Tetapi tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak sekali dan praktis untuk membuat puyer ya. Sekali minum, kemudian juga dosisnya bisa persis ya. Tetapi jadi kiat-kiatnya adalah kita buatlah puyer, pisahkan puyer antibiotik dengan simptomatik lain. Ya harus dipisahkan karena kalau antibiotik itu harus habis, sedangkan simptomatik lain itu sesuai dengan simptomnya, bisa panjang, bisa pendek. Itu satu. Terus yang kedua, untuk yang simptomatik itu disamakan pemberiannya 3x1. Misalkan kita mau kasih CTM 3x1, pilihannya bukan loratadin gitu, cetirizine 3x1. Terus kemudian juga dengan ambroxol atau ekspektoran lain 3x1. Jadi dosisnya harus sama 3x1. Tapi yang paling penting di sini yang karena resistensi antibiotik dipisahkan. Dan ada juga yang memasukkan di dalam satu botol. Nah itu apa tujuannya? Tujuannya mungkin supaya praktis dan manis. Jadi lebih baik dibikin puyer, kemudian buatlah air gula dan untuk dimasukkan. Itu saja untuk mencegah. Terima kasih. Terima kasih dokter. Mungkin satu lagi ya, ini yang dari pertanyaan yang di online Dok ya, karena Dokter Prayudi banyak banget ini pertanyaannya buat dokter. Cuma mungkin ini ada dari Dokter Wahyudin katanya Dok. Di lapangan yang sering luput dari pengamatan kita banyak penderita TB yang sering berpindah tempat Dok. Contohnya pengamen jalanan dengan TB sehingga pengobatan juga sering DO. Bagaimana strategi Depkes mengenai hal ini? Terus yang keduanya katanya orang serumah dengan penderita TB non-RO yang diobati DOTS bolehkah diobati langsung sebagai TB laten, mengingat sosial ekonomi rendah dan biaya pemeriksaan penunjangnya juga cukup mahal. Dari Dokter Wahyudin, Dok. Oke, terima kasih. Saya menjadi orang dinas kesehatan sekarang ya. Bagaimana pasien-pasien yang homeless itu, mungkin homeless kalau yang nggak punya rumah, tunawisma itu. Saya pikir itu sulit memang, dan itu harus kerjasama dengan dinas sosial. Memang TB itu nggak akan selesai dibicara. Dan kalau kita buat simposium TB atau workshop di penyakit dalam tentang TB, itu banyak sekali peminatnya. Ya, karena tanda kutip TB itu laku dijual. Ya, jadi jawabannya memang sulit, gampang dibicarakan, sulit dilakukan di lapangan. Ya homeless itu gimana kita ngikutinya? Dianya pindah-pindah kan, nggak punya wilayahnya seluruhnya. Ya. Jadi kalau punya wilayah, kita bisa dari dinas kesehatan bisa ketok itu ke kepala puskesmasnya, bisa minta tolong
ada wasornya, petugas itunya wasor. Tapi kan ini nggak punya. Kenyataan memang sulit, diakui sulit. Harus ada sistem mungkin idealnya harus membuat rumah singgah, tapi sampai kapan mau dia singgah sana? Biasanya mereka itu bekerja kan mencari misalnya kumpul barang-barang bekas, keliling-keliling di mana tempat ada, kemudian nginap di sana, kemudian pindah lagi ke tempat lain. Ya, jadi saya akui itu sulit. Ya, tapi minimal mungkin itu pemikiran yang ide yang baik untuk nanti kalau rapat saya bisa usulkan ya. Yang kedua, orang serumah dengan penderita TB non-RO dok, ya. yang diobati dok. Ya. Itu gimana? Apakah langsung boleh diobati dengan sebagai TB laten? Nah, kalau orang serumah, kontak serumah iya. Terutama kalau kelompok risiko tinggi. Jadi kelompok yang pasien TBSO ada indeks case-nya, kemudian anaknya mengalami diabetes mellitus nggak masuk sementara ya, mengalami CKD, cuci darah rutin. Kalau kita periksa kita periksa IGRA-nya atau PPD2TU positif, kita harus berikan terapi profilaksis, terapi TPT. Kalau enggak, dalam waktu berapa lama pasiennya akan menjadi TB. Jadi harus, memang itu programnya. Sekarang jangkauannya seperti itu. Ya, oke. Oke, mungkin waktu juga ya yang harus diakhiri ya dok ya, pada banyak mungkin pertanyaan-pertanyaannya dok ya. Jadi mungkin saya akan simpulkan bahwa bagaimana strategi kita dalam menurunkan kasus TB yang memang di Indonesia ini cukup masih banyak ya, menjadi prioritas kita. Ya kita harus awali dengan screening ya dok ya yang baik, lalu kita diagnosa dan treatment, itu yang nomor satu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga ya dok ya. Lalu bagaimana kita mengedukasi masyarakat dalam penggunaan antibiotik yang harus diberikan secara rasional. Mungkin itu ya dok ya untuk sesi terakhir ini yang masih banyak ya dok, alhamdulillah pesertanya. Mungkin saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Kita beri aplaus kepada para narasumber kita, Dr. Prayudi dan Dr. Truli.